Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Shalom, damai di hati. Saat ini sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita memohon pertolongan Tuhan dalam kuasa-Nya lewat Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, Allah yang selalu ada, yang menyertai kehidupan kami, memberi kami kesempatan menikmati hidup ini sampai saat ini. Saat ini ya Tuhan, kami memohon Tuhan melayakkan kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar kiranya kuasa Roh Kudus yang memampukan baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, demikian kami yang mendengar. Kehidupan kami diberkati, sehingga apa yang akan kami baca dan kami renungkan di saat ini mampu kami pahami untuk kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, ini kami yang siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca dari Markus 6 ayat 14 sampai 29. Pembacaan yang akan kita renungkan Markus 6 ayat 14 sampai 29. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.
Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita hidup di dunia tidak sendirian. Kita berdampingan dengan orang-orang lain. Kita berdampingan dengan orang-orang yang berbagai macam karakter. Kita tidak hanya berdampingan dengan orang-orang yang sering membuat kita bahagia, membuat kita bisa tertawa, tetapi kita pun berdampingan hidup dengan orang-orang yang bisa membuat kita kecewa, jengkel, putus asa, pokoknya hal-hal yang bisa membawa kita kepada kehidupan sakit hati yang berkepanjangan, yang disebut dendam. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kita tahu ya, sebagai orang percaya kita tahu hal itu tidak baik bagi orang yang meyakini Tuhan dalam hidup ini ketika harus menyimpan dendam, atau biasa orang bilang akar pahit. Karena hal ini bisa membuat orang stres, bahkan bisa membawa kepada kehidupan kita, baik jasmani maupun kehidupan rohani kita tidak baik. Orang yang menyimpan dendam adalah orang yang sangat sulit untuk mengampuni. Apa yang dilakukan orang terhadap kita ketika kita tidak mau mengampuni, maka itulah akan terjadi dan berlangsung terus-menerus, membuat hidup kita tidak baik. Pembacaan kita pada saat ini dari Markus 6 ayat 14 sampai 29 yang menceritakan tentang Tuhan Yesus dalam perjalanan dan penginjilannya. Dia sudah dikenal di mana-mana, dan akhirnya banyak orang berpendapat. Ada yang mengatakan karena mereka melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, mujizat luar biasa, segala sesuatu yang telah mereka saksikan dalam hidup mereka, maka ada yang mengatakan dia itu Elia, atau ada yang mengatakan dia itu nabi yang akan datang. Yang lain mengatakan Elia dan sebagainya. Dan akhirnya kita tahu di sini bagaimana pendapat Herodes. Dia katakan bahwa Yesus itu adalah Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan dia yang bangkit. Nah, sebenarnya Herodes juga tahu ini siapa Tuhan Yesus. Siapa, maksud saya, siapa Yohanes? Ya. Yohanes adalah orang yang sebenarnya dikagumi oleh Herodes. Dia sangat mengagumi Yohanes dengan segala yang dilakukannya, dikatakannya. Tapi dia masih terus hidup dalam dosa sehingga dia terombang-ambing dengan kehidupannya. Kehidupan masa lalu yang tidak bisa dia lupakan dan dia tinggalkan. Herodes memiliki istri
dia menceraikan istrinya pertama dan dia kawin dengan istri dari saudaranya, yaitu Herodes Filipus. Herodes Filipus dan Herodias, yaitu istri Herodes yang waktu itu memiliki anak satu bernama Salome. Jadi sebenarnya ini Herodes Antipas ini rekamanakan ini Salome, karena dia pe istri Herodias, dia pe ipar sebenarnya. Ya. Satu saat Yohanes menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Dan inilah yang membuat Yohanes dimasukkan dalam penjara. Tetapi Herodes segan untuk menghukumnya, karena dia mengagumi dan dia tahu bahwa Yohanes ini adalah orang yang suci dan benar, sehingga dia tidak mau menghukum Yohanes. Tapi kita melihat di sini bagaimana siasat dari istrinya yang menyimpan dendam terhadap Yohanes dan ingin memusnahkan dia. Satu saat ketika ulang tahun Herodes, diundang banyak tamu, pembesar-pembesar dan orang-orang yang ada di sekitar mereka, orang-orang terkemuka, ya raja-raja, semua hadir. Disinilah ketika Herodias menyuruh anaknya Salome untuk menari di depan para tamu. Dan ketika itu Herodes sudah dipengaruhi oleh alkohol, dia sudah mabuk, dan dia bertanya kepada Salome, apa yang kau ingini? Akan kuberikan setengah dari kerajaan ini pun. Nah, ini Salome ini pergi kepada ibunya. Dia meminta pendapat ibunya, apa yang akan kuminta? Ibunya mengatakan, jadinya tidak ada minta tuh harta, kekayaan, tapi karena dendam dan ingin benar membunuh Yohanes, maka yang diminta adalah kepala Yohanes. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, Herodes menyuruh pengawal untuk ke penjara, walaupun dengan berat hati, tidak sesuai dengan hati nuraninya, tapi karena dia malu menolak di depan banyak orang, sehingga dia harus melakukannya. Apa yang diminta oleh istrinya dikabulkan, meskipun mengorbankan orang lain yang tidak bersalah. Dendam bisa membuat orang melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Apa artinya pembacaan ini untuk kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan, yang sampai saat ini kehidupan yang saling menyakiti satu dengan yang lain sering saja terjadi dalam hidup ini. Mungkin saja dalam hidup kita pernah ditegur orang lain, atau ya dalam tanda kutip mungkin hamba-hamba Tuhan pernah menegur kita karena kita melakukan, teman kita pernah menegur kita. Mungkin kita telah salah melangkah dalam hidup ini, tapi kita tidak mau menerimanya. Amsal 27 ayat 5, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya. Karena orang atau teman yang baik, ya, adalah teman yang siap untuk menegur temannya. Ya. Ada orang lain berteman, dia rasa begitu, itu kehidupan rasa begitu kok tuh banyak kali ada dalam hidup kita, sehingga
Sebenarnya kita disuruh oleh Tuhan untuk menegur orang yang melakukan hal yang salah. Tapi lain kali karena orang rasa begitu, biar jom, asik kok dia yang mau apa. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kiranya kita saling menyapa, saling menegur satu dengan yang lain. Walaupun mungkin memang apa yang dipandangkan mata kita ketika melihat orang yang melakukan kesalahan, dia menerima atau tidak, kita saling menegur. Dan bila kita pun melakukan kesalahan, kita ditegur oleh orang lain, kita menerima. Karena di dunia ini tidak ada orang sempurna, ya. Kita bisa saja salah, tapi ketika kita mau hidup dalam Tuhan, yang pasti kita mau menyadari dan menerima setiap teguran orang dan bertobat. Karena memang saudara-saudara, dendam itu tidak akan menyelesaikan suatu masalah, tapi justru akan membuat hidup kita lebih jauh dari Tuhan, jatuh terus dalam dosa. Marilah kita hidup membuka diri untuk saling mengampuni satu terhadap yang lain. Dalam kasih, kita ada di dunia ini, kita hidup sampai saat ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, Dia memberi pengampunan kepada kita sehingga kita layak di hadapannya. Seperti doa Bapa kami, ya Tuhan mengajarkan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Artinya bahwa kita sadar bahwa kita bukan sempurna, kita tidak sempurna dalam menjalani hidup ini. Bisa saja kita salah dalam menjalani, melakukan hal-hal yang salah. Tetapi ketika kita mau membuka diri mengampuni orang lain, maka Tuhan pun akan mengampuni kita. Yesus dalam kasih-Nya yang di masa sengsara ini telah memberikan kehidupannya, dirinya, dan memberi pengampunan yang luar biasa dalam hidup kita sehingga kita bisa beroleh kasih karunia dari Tuhan. Maka biar kiranya perenungan di minggu-minggu sengsara ini kita akan semakin dekat lagi kepada Tuhan, melihat pengorbanan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita dan yang akan terus kita lanjutkan dalam menjalani kehidupan yang dianugerahkan Tuhan sebagai jawaban kita untuk kasih Tuhan yang rela berkorban, yang telah mati di kayu salib demi umat manusia. Tuhan pasti memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kasih-Mu yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Dalam kasih-Mu kami terpelihara. Dalam kasih-Mu kami ditegur dengan firman-Mu. Karena hanya oleh firman-Mu kami mampu melihat kebenaran-kebenaran dan mampu membuat hidup kami berbalik kepadamu dari kehidupan yang tidak berkenan kepadamu, menjadi orang-orang yang dapat melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami bermohon kiranya dalam kasih-Mu lewat kuasa Roh Kudus kami mampu untuk memahami setiap kata firman, mencerna setiap kata firman yang boleh kami dengarkan di saat ini. Kami mampu memahaminya untuk kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman yang setia. Biar kiranya hidup kami terus terbuka oleh cinta kasih-Mu yang luar biasa, mengorbankan hidup-Mu
untuk keselamatan kami umat manusia. Dan kasih-Mu itu yang terus kami perjuangkan dalam hidup ini, di setiap tindakan perbuatan nyata yang kami lakukan setiap saat. Sehingga orang-orang yang menyaksikan kehidupan kami, dimanapun kami hadir dan berada, di tengah keluarga kami, ketika kami hidup berjemaat dan bermasyarakat, kami mampu menjadi surat-surat Kristus yang dapat dibaca oleh orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah Engkau. Inilah kami yang datang kepadamu. Kami berserah dan menyerahkan hidup ini dalam tuntunan-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Damai.